berjumpa lagi dengan adik-adik di rumah melalui ibadah online kita pada pagi hari ini. Adik-adik tahu enggak ya kenapa hari ini kita beribadah? Kakak-kakak pemimpin ada yang tahu enggak ya? Tahu dong. Ya, kenapa ya kita beribadah hari ini? Untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus ke sorga. Ya, untuk itu adik-adik sudah siap semuanya beribadah? Siap. Ya, sekarang ambil Alkitabnya, siapkan persembahannya, duduk yang rapi, dan tidak boleh mengganggu kakak maupun adiknya. Ya, adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian, sayang-sayang, disayang Tuhan. Ya baik adik-adik, masih tetap berdiri. Kita mengangkat kidung pujian, Tuhan Yesus baik, disambung dengan Tuhan Yesus sayang padaku.
Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak, kini tiba saatnya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Olehnya itu ya Tuhan, buka hati kami, buka telinga kami, buka pikiran kami, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan, yang kami renungkan pada hari ini boleh kami pahami seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga anak-anak yang akan mendengarkan, berkati guru yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat disampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul 1, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ya, sudah dapat semuanya? Ya, kita baca secara bersama-sama ya. Kita mulai. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan diri setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan, ya jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap di langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu dia naik ke surga." Ya, amin pembacaan firman Tuhan. Nah, dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita akan merenungkannya dalam sebuah cerita dengan tema pergi untuk kembali. Ya, tema kita hari ini yaitu pergi untuk kembali. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu Guru mau tanya dulu pada anak-anak yang ada di rumah. Nah, apakah anak-anak yang ada di rumah saat ini pernah punya pengalaman ditinggal lama oleh orang tua? Ya, kira-kira berapa lama ditinggal? Nah, ketika orang tua pergi meninggalkan anak-anak, kemudian tidak ditahu kapan waktunya akan kembali, apa yang anak-anak rasakan? Nah, cerita kita hari ini tentang
cerita Tuhan Yesus yang pergi meninggalkan murid-muridnya. Ya, kira-kira Tuhan Yesus akan pergi kemana? Dan apakah Tuhan Yesus akan kembali? Nah, mari kita dengarkan ceritanya ya. Nah, kepergian seseorang yang sangat kita kasihi atau sangat kita cintai pasti akan membuat kita bersedih. Ya, namun jika ia berjanji akan pulang kembali, tentulah kepulangannya kembali itu akan sangat kita nantikan. Ya, murid-murid sangat sedih ketika mereka benar-benar akan terpisah dengan Tuhan Yesus. Ya, ketika mereka diajak oleh Tuhan Yesus ke suatu bukit, mereka merasa semakin cemas dan gelisah. Ya, mereka berpikir bahwa setelah ini mereka benar-benar tidak akan bisa bertemu kembali lagi dengan Tuhan Yesus. Ya, karena itu mereka memberanikan diri bertanya kepada Tuhan Yesus. Katanya begini, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Ya, mereka sangat memohon agar Tuhan Yesus bersedia kembali bersama dengan mereka. Ya, lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menerangkan bahwa hal itu tidak perlu mereka cemaskan. Ya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa janganlah engkau cemas. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, Tuhan Yesus menegaskan pula bahwa yang terutama bagi para murid adalah mau menjadi saksi Tuhan Yesus atas pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya sampai ke seluruh dunia. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, para murid belum begitu paham. Ya, para murid belum begitu paham tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi. Nah, kemudian ingin bertanya lebih banyak lagi. Tetapi apa yang terjadi? Ya, Tuhan Yesus tiba-tiba terangkat naik ke atas. Ya, semakin tinggi, dan semakin tinggi. Dan hilang ditutup oleh awan. Ya, mereka sangat terkesima menyaksikan peristiwa tersebut. Tuhan Yesus kira-kira kemana? Ya, tiba-tiba muncullah dua orang malaikat di dekat mereka dan berkata demikian. Ya, kata malaikat itu kepada para murid-murid yang ada di situ, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga saat ini." Ya, mendengarkan hal itu yang dikatakan oleh malaikat itu tadi, murid-murid jadi tahu bahwa Tuhan Yesus pergi kemana? Ya, Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, mereka menjadi sangat gembira karena Tuhan Yesus akan datang kembali seperti yang dikatakan oleh malaikat tadi.
Ya, mereka sangat menantikan saat-saat itu. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sejak saat itu orang Kristen di sepanjang masa, ya termasuk kita saat ini, menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Ya, kita tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Ya, karena Tuhan Yesus pun mengatakannya demikian. Tidak ada seorang pun yang tahu kedatangannya. Ya, tetapi kita percaya bahwa suatu saat Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini, dan bila saatnya itu tiba, itulah yang disebut dengan zaman akhir. Ya, anak-anak, karena itu selama kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita tetap setia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ya, selamat menantikan kedatangan Tuhan Yesus dan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Amin. Baik adik-adik, saatnya sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita menyanyi bawa persembahan. Siapkan semua persembahannya ya adik-adik. Semuanya kembali duduk tenang, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengangkat syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang selalu nyata di dalam setiap langkah gerak kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Nyata ya Tuhan, Engkau sudah bersama-sama dengan kami di dalam kami beribadah, mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini, sehingga firman-Mu itu boleh mengambil tempat yang layak di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami datang berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan seluruh kehidupan mereka, dalam pertumbuhan mereka, kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh dengan penuh sehat, selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Dan saatnya Tuhan mereka boleh tumbuh besar menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua, terlebih ya Tuhan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa untuk mereka dalam pendidikan mereka yang pada saat ini masih terus belajar dari rumah masing-masing. Kami mohon Tuhan karuniakan ketekunan, hikmat, kepintaran kepada anak-anak kami, sehingga selalu ada
pada setia di dalam menuntut ilmu, dan berkati cita-cita yang anak-anak kami cita-citakan saat ini. Juga Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan, kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan di dalam mendidik dan mengasuh kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, karuniakan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Juga Tuhan, kami berdoa untuk kakak-kakak pembimbing, pengasuh sekolah minggu di tempat kami. Juga ya Tuhan, kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan, kemampuan, sehingga selalu ada setia di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada masing-masing kami. Kami juga ya Tuhan sudah memberikan persembahan syukur ya Tuhan, kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan sehingga boleh berguna di dalam pelayanan kami untuk menyebarluaskan firman kebenaran-Mu di dunia ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, kiranya senantiasa dijaga, dilindungi oleh Tuhan, sehingga gereja kami tetap aman dalam lindungan-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan, diberikan kemampuan sehingga dapat memerintah bangsa dan negara kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Dan juga di negara yang kami diami ini ya Tuhan, senantiasa merasakan kenyamanan dan ketentraman. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak yang jikalau ada yang pada saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, disembuhkan oleh Tuhan Yesus, yang lalai diingatkan oleh Tuhan Yesus, dan jikalau ada yang berduka hati juga dihiburkan oleh Tuhan Yesus, sehingga pada ibadah berikutnya kami boleh berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, meskipun kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing. Bapa di dalam surga, seluruh kehidupan anak-anak Tuhan sepanjang hari ini dan seterusnya kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, senantiasa diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, semuanya bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita angkat pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Semuanya semangat ya. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.